Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan ternak di Indonesia masih lesu. Pedagang mengeluhkan sepi pembeli akibat kondisi ekonomi yang tak menentu. Di Pasar Ciwaring, Purwakarta, Jawa Barat, suasana masih sepi pembeli, padahal Idul Adha sudah semakin dekat, yang dijadwalkan jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Seorang pedagang sapi berusia 57 tahun bernama Kahar mengatakan, tahun lalu ia bisa menjual 100 ekor sapi pada periode yang sama. Namun, hingga saat ini baru sedikit yang laku. Ini kurang 1 minggu aja pembeliannya nggak kayak kemarin-kemarin. Ya karena ekonomi atau karena sapi takut pada sakit. Ya lumayan, Pak. Kalau tahun kemarin berapa? Paling ya 100 ekor. Kalau sekarang? Belum nyampe. Pedagang mengatakan walau penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak pada tahun 2022 sudah reda, namun kepercayaan publik masih perlu dipulihkan. Tahun lalu, penjualan saat Idul Adha melonjak hingga 50%, meskipun hewan naik sekitar 25%. Kalau pas hari pasar 350 ekoran Pak ada. Sampai 350 ekor, tapi kan nggak semuanya laku. Yang laku Pak paling 200 Pak. Jadi yang sisanya Bandingkan dengan tahun kemarin? Bandingkan dengan tahun kemarin penurun tahun sekarang Pak. Tahun kemarin kalau biasanya menjelang hari Idul Adha itu sampai 500 ekor. Di Jakarta, pedagang kambing dan domba di tepi jalan juga mengeluhkan hal serupa. Seorang pedagang bernama Rahmat Setiawan mengatakan, hampir semua pedagang mengeluh pembeli sedikit. Kayaknya menurun sekitar 30%-40%-an lah dari tahun kemarin. Untuk apanya ini, Pak? Untuk kambing atau sapi? Kambing, sapi juga sama. Ya mungkin karena sekarang lagi pada perekonomian gimana sih lah, lagi pada dagang juga pada lesu. Nggak dagang kambing aja, dagang-dagang ini juga sama, lagi pada sepi, pada menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 4,87%, terendah dalam 3 tahun terakhir dengan pengeluaran rumah tangga yang mulai melambat. Kondisi ini membuat banyak keluarga harus berhemat, termasuk dalam membeli hewan kurban. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi 0,37% secara bulanan pada Mei 2025. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menjelaskan, penurunan indeks harga konsumen terjadi dari angka 108,47 pada April menjadi 108,07 di bulan Mei 2025. Inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,6%, sementara inflasi tahun kalender atau year to date berada di angka 1,19%. Deflasi ini menunjukkan tekanan harga konsumen relatif rendah di tengah ketidakpastian global dan melemahnya daya beli domestik. Secara year on year atau YOY pada Mei 2025 terjadi inflasi sebesar 1,60% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 9,24% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,59%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Laporan Ekonomi Outlook Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengingatkan bahwa prospek pertumbuhan global kian melemah dengan hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan kondisi keuangan yang makin ketat. OECD memproyeksikan pertumbuhan global turun dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi 2,9% di tahun 2025 dan 2026. Untuk Indonesia, proyeksi turun dari 4,9% menjadi hanya 4,7% tahun ini dan 4,8% tahun depan. OECD menyebut kelemahan investasi dan sentimen konsumen memburuk
kinerja ekonomi, serta biaya pinjaman yang tinggi masih menekan pengeluaran. Idul Adha atau Lebaran Haji adalah salah satu hari besar umat Islam, di mana yang mampu berkurban akan menyembelih hewan seperti sapi, kambing, atau domba untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Tim Liputan CNBC Indonesia.